Di sini saya akan menyampaikan dua kisah yang menarik, yang inspiratif tentang sedekah di hari Asyura. Pertama, dikisahkan oleh Imam Al-Yafi'i bahwa zaman dulu di kota Rai, Iran, ada seorang hakim yang kaya raya. Pada hari Asyura datanglah seorang laki-laki miskin dan berkata, "Pak Hakim, semoga Allah memberikan kehormatan kepada Pak Hakim. Maaf Pak Hakim, saya adalah seorang miskin, keluarga saya banyak. Saya datang ke sini untuk minta bantuan kepada Bapak. Dengan berkah hari yang mulia ini, berikanlah kepadaku 10 kantong roti, 4 kilo daging, dan uang 2 dirham saja." Hakim itu tidak langsung memberi apa-apa kepada si miskin tadi, tapi hanya menyuruhnya untuk datang lagi setelah sholat zuhur. Maka setelah zuhur, si miskin datang dan menagih janjinya. Namun si hakim hanya bilang, "Maaf, belum saya siapkan. Nanti ya, setelah asar kesini lagi." Setelah asar si miskin datang lagi. Ternyata hakim itu cuma berjanji dan tidak memberinya apa-apa kepada si miskin tersebut. Dia pun pulang dengan hati yang sangat-sangat kecewa. Tidak jauh dari rumah hakim ada seorang Nasrani yang sedang duduk di depan rumah. Si miskin pun menghampirinya dan berkata, "Dengan keagungan hari yang mulia ini, berilah aku sesuatu." Si Nasrani itu bertanya, "Memang hari ini hari apa? Apa keistimewaannya?" Si miskin menjelaskan tentang keunggulan dan kemuliaan hari Asyura. Maka orang Nasrani tersebut mengatakan, "Sebutkan apa saja kebutuhanmu." Si miskin pun menyampaikan kebutuhannya seperti yang disampaikan kepada hakim tadi. Nasrani itu tidak hanya memberi apa yang dibutuhkan si miskin, tapi dia memberinya lebih banyak. Dia memberinya 10 kantong gandum, 100 potong daging, dan uang 20 dirham. Dan dia bilang, "Saya akan memberimu seperti ini setiap bulan untuk kamu dan keluargamu selama aku masih hidup, karena kemuliaan hari ini." Maka si miskin pun pulang dengan hati yang sangat gembira. Malam harinya, hakim yang pelit tersebut bermimpi mendengar seseorang yang memanggilnya, "Hai hakim, lihatlah ke atas." Begitu dia melihat ke atas, ternyata dia melihat 2 istana yang sangat indah. Istana yang dibangun dengan bata emas dan perak, dan istana yang kedua dari mutiara merah. Dalam mimpi itu hakim bertanya, "Wahai Tuhan, untuk siapa gerangan 2 istana yang indah itu?" Maka dia mendengar jawaban, "Semula kedua istana ini untukmu, seandainya kamu memenuhi hajat si miskin yang tadi siang datang ke rumahmu. Tetapi karena kamu tidak memenuhi hajatnya, maka kedua istana ini untuk seorang Nasrani tetanggamu." Hakim pun terbangun ketakutan dan sangat menyesal atas perbuatannya kepada si miskin tadi. Pagi harinya, hakim datang kepada Nasrani dan bertanya, "Apa yang Anda lakukan tadi malam?" Si Nasrani kaget heran dan bertanya, "Memangnya kenapa Anda bertanya seperti itu?" Si hakim menceritakan mimpinya kepada Nasrani. Lalu dia bilang, "Perbuatan baikmu kepada si miskin tadi, saya tebus dengan 100.000 dirham. Maka si Nasrani menjawab, "Wahai Pak Hakim, segala sesuatu yang diterima itu mahal harganya. Saya tidak akan menjualnya meskipun dengan uang sepenuh bumi. Apakah Anda tidak rela aku mendapatkan 2 istana itu?" Si hakim berkata, "Tapi kamu kan non-muslim, kamu tidak akan mungkin mendapatkan istana itu." Maka si Nasrani itu melepas dan membuang ikat pinggang khusus sebagai tanda seorang Nasrani, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kesimpulan dari kisah tadi bahwa seorang Nasrani yang membantu orang miskin dengan kemuliaan hari Asyura, akhirnya dia mendapat hidayah dan masuk Islam. Kisah kedua, pada zaman dulu di Mesir ada seorang pengusaha sukses. Dia pedagang kurma yang sukses luar biasa dan kaya raya. Tetapi
Karena satu musibah dia bangkrut dan jatuh miskin. Saking miskinnya, semua hartanya habis ludes-des, tinggal baju atau pakaian yang menutup auratnya. Pada hari Asyura dia datang ke Masjid Amr ibn al-As. Biasanya masjid ini tidak ada jamaah wanita kecuali pada hari Asyura. Untuk apa mereka datang? Jamaah wanita datang ke masjid itu pada hari Asyura untuk berdoa. Maka pengusaha tadi namanya Atiyah bin Khalaf. Dia datang ke masjid dan mengambil tempat yang sepi, jauh dari jamaah wanita. Namun tiba-tiba datang seorang wanita dengan membawa anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Wanita itu berkata, "Maaf Tuan, saya mohon pada Anda dengan nama Allah, berilah kami sedekah. Berikan sesuatu untuk makan anak-anakku ini. Mereka anak-anak yatim. Ayah mereka sudah meninggal dan dia tidak meninggalkan apa-apa buat mereka. Saya adalah wanita yang baik-baik. Saya tidak mengenal seseorang yang saya minta bantuan. Saya keluar hari ini karena terpaksa. Dan ini bukan kebiasaan saya untuk keluar rumah." Yang berkecamuk di dalam hati Atiyah, "Saya nggak punya apa-apa. Yang saya punya hanya baju ini. Kalau saya lepas dan saya berikan kepadanya, maka aurat saya terbuka. Tapi kalau saya menolaknya, apa alasan saya di hadapan Rasulullah SAW nanti?" Maka dia berkata kepada wanita itu, "Ibu, ikut saya ke rumah ya. Nanti saya akan memberi sesuatu kepada ibu." Wanita itu pun mengikutinya. Sesampainya di rumah, Atiyah bin Khalaf menyuruhnya menunggu di depan pintu. Dia masuk dan melepas bajunya. Dia pakai sarung yang sudah usang. Kemudian pakaiannya itu dilipat dan diberikan kepada wanita tersebut dari celah pintu. Begitu menerima pemberian dari Atiyah, wanita tersebut sangat bahagia dan mendoakan, semoga Allah akan memberimu pakaian dari perhiasan surga, dan semoga Allah tidak menjadikan Anda butuh pada seseorang di sisa umur Anda. Atiyah sangat bahagia mendengar doa wanita itu. Kemudian dia menutup pintu, masuk ke dalam rumah dan berzikir sampai malam. Di malam harinya dia tidur, bermimpi melihat seorang bidadari yang sangat cantik. Bidadari itu membawa sebuah apel yang sangat harum semerbak. Wanginya menyebar ke seluruh antero dunia. Bidadari itu memberikan apel kepadanya. Lalu dia membelahnya. Dari dalam buah apel itu keluar perhiasan surga yang sangat indah. Bidadari itu pun mengambilnya dan memakaikannya, lalu duduk di pangkuan Atiyah. Atiyah bertanya, "Siapa kamu sayang?" "Bidadari cantik duduk di pangkuanku." Bidadari itu menjawab, "Aku adalah Asyura, calon istrimu di surga." Dia bertanya lagi, "Dengan apa aku bisa mendapatkan itu?" Jawab bidadari itu, "Dengan doa wanita miskin, si janda dan anak-anak yatim yang telah kamu bantu kemarin." Kemudian Atiyah terbangun dengan rasa bahagia yang luar biasa. Dia segera bangkit dari tempat tidurnya. Dia berwudu lalu sholat 2 rakaat sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, apabila mimpiku tadi itu benar dan wanita cantik itu adalah istriku di surga, maka cabutlah nyawaku sekarang juga ya Allah." Belum sampai dia menyelesaikan doanya, Allah sudah buru-buru mengambil rohnya untuk dimasukkan ke dalam surganya. Subhanallah.